Perkenalkan, saya Jamila dengan NIM F11212310008. Dan saya Mutia Lutfinaya dengan NIM F11212311017. Di sini kami akan membuat tutorial untuk mengolah data menggunakan SPSS versi 26. Dan kami akan membuat tabel distribusi frekuensi, histogram, dan juga statistik deskriptif. Dan kami akan melakukan uji normalitas dan hipotesis. Berikut videonya. Nah teman-teman, sebelumnya kita akan membuktikan apakah metode role playing ini terbukti efektif untuk menstimulasi kemampuan sosial emosional anak usia dini. Gimana ya, apakah dia akan efektif atau tidak? Mari kita lihat tutorialnya. Pertama, persiapan input data di SPSS. Jadi, sebelum memulai analisis, kita masukkan data simulasi ke SPSS dengan langkah berikut. Yang pertama, buka aplikasi SPSS, lalu klik tab Variable View. Nah, kemudian isi kolom name dengan pretest. Type numerik, width 8, desimal 0, label, skor, pretest, kemampuan sosial emosional. Kemudian value none, missing none, columns 8, align right, measure scale, dan role input. Kemudian pada baris kedua kita isi kolom name dengan post test. Type numerik, width 8, desimal 0, label, skor, post test, kemampuan sosial emosional. Value none, missing none, columns 8, align right, measure scale, role input. Kemudian kita klik data view dan kita ketik ke 30 data. Yang pertama adalah data pretest di kolom pretest, dan yang kedua data post test di kolom post test. Yang pertama data pretest 28, 32, 25, 30, 22, 35, 28, 31, 24, 29, 27, 33, 26, 30, 23, 34, 28, 31, 25, 29, 27, 32, 26, 30, 22, 35, 28, 31, 24, 30. Untuk data post test ada 45, 48, 42, 50, 40, 55, 46, 49, 43, 51, 44, 52, 41, 50, 45, 54, 47, 50, 42, 53, 46, 51, 40, 50, 48, 56, 45, 49, 42, dan 52. Yang kedua, kita akan membuat tabel distribusi frekuensi, histogram, dan statistik deskriptif. Nah, langkah yang pertama adalah kita klik menu Analyze, Deskriptif Statistik, Frequency. Lalu, masukkan variabel pretest dan posttest ke dalam variables di sebelah kanan. Kemudian, pastikan centang opsi Display Frequency Tables di bagian bawah tetap aktif. Nah, kemudian klik tombol statistik di bagian kanan. Pada bagian Central Tendency, centang Mean. Pada bagian Dispersion, centang Standard Deviation, Minimum, dan Maksimum. Kemudian klik Continue. Kemudian klik tombol Charts. Pilih opsi Histograms dan centang Show Normal Curve on Histogram.
klik continue, dan klik OK. Nah, di sini sudah terlihat berdasarkan statistik deskriptif terlihat adanya peningkatan rata-rata. Di sini sudah ada tabel frekuensi pretest, frekuensi post-test, kemudian tabel histogram untuk pretest dan tabel histogram untuk post-test. Nah, berdasarkan statistik deskriptif terlihat adanya peningkatan rata-rata kemampuan sosial emosional anak yang cukup signifikan. Nah, pretest sebelumnya dengan rata-rata 28,50, standar deviasi 3,65, nilai minimal 22, nilai maksimal 35. Nah, post-test atau sesudah dengan rata-rata 47. Nih. Nah, kemudian di sini sudah terlihat tabel frekuensi tabel dari pretest, frekuensi tabel dari post-test, kemudian histogram dari pretest dan histogram dari post-test. Nah, di sini hasil statistik deskriptifnya menjelaskan bahwa min atau rata-rata dari pretest yaitu 28,50, standar deviasi 3,65, nilai minimal adalah 22 dan maksimal adalah 35. Nah, sedangkan post-test atau sesudah dengan rata-rata atau min 47,53, standar deviasi 4,54, kemudian minimal 40 dan nilai maksimal dengan 56. Jadi, berdasarkan statistik deskriptif terlihat adanya peningkatan rata-rata kemampuan sosial emosional anak yang cukup signifikan, yaitu dari sebesar 28,50 pada saat pretest meningkat menjadi 47,53 setelah diberikan metode bermain peran. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Karena jumlah sampelnya adalah 30, maka kita akan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Nah, yang pertama kita klik menu Analyze, Descriptive Statistik, dan Explore. Masukkan variabel pretest dan post-test ke dalam kotak Dependent List. Kemudian klik tombol Plots, centang pilihan Normality Plots with Test, dan kita hilangkan centang pada stem of leaf agar outputnya menjadi lebih ringkas. Nah, kemudian klik continue dan OK. Nah, di sini sudah terlihat tabel test of normality. Nah, kemudian hasilnya adalah nilai signifikan pretest yaitu 0,623 yang berarti lebih besar daripada 0,05 yang berarti normal. Di sini kemudian nilai signifikan post-test adalah 0,449 yang mana lebih besar daripada 0,05 yang berarti normal. Nah, karena nilai signifikasi pada uji Shapiro-Wilk untuk pretest sebesar 0,623 dan post-test sebesar 0,449, di mana keduanya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, uji hipotesis bisa dilanjutkan menggunakan per sample t-test. Kemudian kita akan melakukan uji hipotesis atau per sample t-test. Nah, karena berdasarkan perhitungan data simulasi yang tadi, kedua variabel kan berdistribusi normal atau nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05. Jadi, uji beda rata-ratanya yang wajib digunakan adalah uji parametrik atau per sample t-test. Nah, yang pertama kita klik menu Analyze, kemudian Compare Means, dan per sample t-test. Kemudian klik variabel pretest, lalu klik post-test, kemudian masukkan ke kotak per variabel. Kemudian klik OK. Nah, sudah terlihat tabel per sample t-test. Nah, nilai signifikannya yang two-tiled atau p-value adalah 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Jadi, hasil uji per sample t-test menunjukkan nilai signifikan two-tiled sebesar 0,000 karena nilai 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan sosial emosional anak sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Nah, jadi secara praktis di lapangan,
Hasil ini membuktikan bahwa metode role playing atau bermain peran sangat efektif dalam menstimulasi kemampuan sosial emosional anak usia 5-6 tahun. Nah, melalui metode ini, anak secara aktif belajar berempati, memahami giliran, berinteraksi sosial, dan mengelola emosi mereka secara menyenangkan. Jadi dari hasil yang telah kita coba tadi, nah ini membuktikan bahwa metode role playing sangat efektif untuk menstimulasi kemampuan sosial emosional pada anak usia 5-6 tahun. Nah, sekian video tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa.